Mungkin kalian semua sudah sering mendengar kata advokat. Apa sih advokat? Advokat adalah seseorang yang mempunyai hak untuk membela satu orang ataupun kelompok yang memerlukan pembelaan hukum secara sah di pengadilan. Oke, jadi selamat siang juga Pak Ainul Anhar. Dipanggil Aan aja, Pak Aan. Pak An ya, Pak An. Oke, biar akrab ya Pak An. Oke, jadi selamat siang Pak. Seperti yang tadi udah dibantu jelaskan sama Ibu Dewi, kita tuh dari kelompok PKN yang dimana tuh kita mendapatkan tugas, kita tuh harus mewawancarai penegak hukum dan kita memilih mewawancarai advokat dan untungnya tuh sekarang ketemu dan ada kesempatan buat wawancara dengan Pak An ini. Oke. Nah, mungkin kita langsung coba kali ya Pak buat di ininya. Oh ya, tapi kayak sebelum mulai ini, kayak saya mau tanya dulu deh Pak, kayaknya kayak mungkin sejak kapan ya Bapak udah jadi advokat, terus kayak kenapa Bapak mau jadi advokat gitu? Oh iya, terima kasih. Saya menjadi advokat memang belum lama. Saya menjadi advokat itu di tahun 2020. Alhamdulillah, saya sudah 3 tahun dilantik menjadi advokat dan mencoba membantu banyak persoalan kasus hukum, baik pidana, perdata, yang menjadi tanggung jawab saya sebagai advokat seolah dilakukan dengan baik, yang mana itu dilindungi oleh undang-undang profesi kita. Dan seorang advokat itu sama dengan penegak hukum lainnya, setara menurut undang-undang, baik itu kepolisian, kejaksaan, hakim, dan advokat. Itu dinamakan penegak hukum berdasarkan undang-undang. Itu menurut undang-undang tersebut itu setara sebagai penegak hukum. Oh, berarti lumayan susah juga ya Pak menjadi advokat ya Pak ya, banyak banget tahapan-tahapan yang emang harus dilakuin gitu ya. Nah, betul, betul. Memang untuk peranan advokat sebagai perlindungan hukum di Indonesia itu adalah sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yang mana ayat pasal 1 ayat sebentar, saya pastikan supaya tidak salah. Baik Pak, oke, Satu nggak ayat apa-apa. 1, ya. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Nah, jadi advokat itu memang berprofesi memberi jasa hukum baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan yang harus dinyatakan persyaratannya berdasarkan undang-undang advokat tersebut. Nah, perannya yaitu tentu kita pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Advokat itu, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Dalam arti kata yang tidak mampu itu adalah ada namanya pro deo dan ada namanya pro bono. Kalau terhadap pro deo tersebut adalah seseorang yang meminta bantuan hukum atau berdasarkan tunjuk dari majelis hakim di persidangan bahwa orang tersebut tidak mampu dan namun hukumannya di atas 5 tahun. Hukumannya dengan di atas 5 tahun, tapi dia tidak mampu dan wajib didampingi oleh advokat, maka dia hakim atau majelis hakim yang itu menunjuk advokat berdasarkan prodeo tersebut, maupun orang tersebut yang mencari di luar petunjuk dari hakim tersebut. Tapi dengan syarat harus memberikan pernyataan dari kelurahan atau kepala desa setempat orang tersebut tidak mampu. Nah, dia membuktikan dengan surat keterangan bahwa dia tidak mampu, maka si advokat tersebut wajib mendampingi berdasarkan petunjukan berdasarkan undang-undang dari advokat itu. Dan ada namanya pro bono. Kalau pro bono itu adalah advokatnya sendiri yang akan menawarkan jasa hukumnya kepada orang yang tidak mampu tersebut. Kalau memang orang itu menurut dia wajib didampingi atau layak didampingi dengan syarat dan ketentuan berdasarkan undang-undang tentang advokat 18 tahun 2003. Oh, baik. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin itu konsep keadilan yang digunakan bagi para advokat itu seperti apa ya Pak? Konsep keadilannya. Ya, untuk kita lihat konsep keadilan itu adalah kita harus melihat unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau disangkakan oleh si penyidik maupun jaksa sebagai penuntut umum, dan kita harus melihat bahwasan itu memang betul-betul yang melakukan adalah si tersangka atau terdakwa. Nah, di mana cara pengujiannya? Yaitu berdasarkan
alat bukti tadi, ya bukti yang diajukan berdasarkan 184 KUHP, yang mana alat bukti tersebut adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, jadi ada keterangan saksi, ada keterangan dari ahli yang bersangkutan tentang apa nih ahlinya, tentang ahli tentang penganiayaan, berarti orang yang memahami tentang kasus ya apa tindak hukum pidana ya, hukum pidana. Kalau tentang korupsi berarti orang yang ahli di bidang korupsinya gitu. Nah, ada surat yang arti kata ada semacam pernyataan bahwasannya visum seperti orang penganiayaan itu dilakukan dengan surat visum et repertum gitu ya. Ada visum kata orang itu. Itu adalah surat, alat bukti surat. Nah, petunjuk itu seperti adanya CCTV, kamera CCTV yang mengarahkan orang itu tersebut yang melakukan, atau bukti rekaman percakapan bahwa tersebut memang telah terjadi, contohnya apa namanya, mengajak orang tersebut kepada suatu tempat, di satu tempat dijanjikan, setelah itu memang orang tersebut tidak hilang kontak gitu loh, tidak bisa dihubungi, itu mungkin bisa mengarah sebagai alat bukti petunjuk gitu. Nah, dan keterangan terdakwa sebagaimana digali oleh di persidangan, baik pun di BAP di pihak kepolisian dan kejaksaan, apa yang dia berikan, dia mengakui kalau memang betul-betul si terdakwa memang telah melakukan dari suatu tindak kejahatan tersebut. Seperti itu. Jadi kita melihat ukurannya itu betul-betul ini orang yang bersalah, betul-betul orang ini yang melakukannya gitu. Jangan sampai orang yang tidak bersalah yang ditersangkakan atau sampai dijatuhi hukuman gitu oleh pengadilan gitu. Kasihan, karena dalam adegium hukum namanya lebih baik kita melepaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang bersalah. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti adanya barang bukti itu penting banget ya Pak ya. Betul. Pertanyaan ini bakal tentang kasus. Ini mengenai kasus yang udah pernah terjadi di Jambi. Kita ambil dari berita. Judulnya itu halangi penyidikan kasus korupsi advokat di Jambi dihukum 3 tahun. Nah, dalam kasus tersebut dikatakan bahwa ada seorang advokat di daerah Jambi yang menghalangi penyidikan kasus korupsi dan dihukum 3 tahun penjara. Advokat atau terdakwa tersebut memerintahkan saksi selaku prinsipal pemohon untuk tidak menghadiri peradilan dengan alasan apabila prinsipal pemohon hadir maka akan dilakukan penangkapan oleh pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur. Serta terdakwa selain itu, terdakwa juga mengarahkan agar para saksi tidak memenuhi panggilan penyidik. Nah, berdasarkan berita tersebut, perilaku tersebut mengakibatkan terhambatnya penegakan hukum bagi seorang tersangka. Nah, kalau boleh tahu, apa sih tanggapan Bapak sendiri terkait berita tersebut? Dan juga menurut Bapak, cara untuk mencegah agar itu tidak terjadi lagi bagaimana? Baik. Ya. Sebenarnya ini ya, advokat tersebut adalah mempunyai hak imunitas yang dijamin oleh undang-undang berdasarkan Undang-Undang 18 tahun 2003 di pasal 16 mengatakan bahwasannya advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Namun ada putusan Mahkamah Konstitusi memperluas hak imunitas tersebut. Kalau di dalam pasal 16 hanya dinyatakan di dalam sidang pengadilan, kalau dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Jadi lebih diperluas berdasarkan undang Mahkamah Konstitusi tersebut. Nah, apa dasar hukum yang menghalang-halangi penyidikan? Memang benar ada ya, maksudnya dalam arti kata tidak boleh ya. Sebagai kalau memang kita dipanggil berdasarkan surat dari penyelidikan sebagai saksi atau apa, memang kita harus mentaati tersebut, memang harus datang lah, karena yang mengundang itu kan polisi penyidik itu kan dalam bertindak sebagai negara ya, berarti kita menjalankan tugas negara. Nah, kalau memang kita dipanggil secara patut dan sah, kalau memang nama kita sesuai ya dan alamat kita sesuai dan kita ada diterima oleh kita terkait suatu klarifikasi apapun di penyelidikan tersebut di tahap kepolisian, ya kita harusnya datang saja, datang untuk menyampaikan
yang kita tahu gitu loh, maksud itu sebagai saksi kah atau memang sebagai apakah gitu yang diundang. Tergantung undangan dari ke penyidik tersebut. Nah, kalau memang ada undangan, menurut saya datang saja. Jelaskan saja yang sepengetahuan kita, sepanjang apa yang kita tahu, sepanjang apa yang kita alami, sampaikan saja untuk membuat terang benderang dari suatu perkara pidana tersebut. Nah, sebaiknya memang datang. Nah, untuk menghalang-halangi atau menghilangkan barang bukti tersebut memang tidak boleh ya, tidak boleh. Nah, karena itu memang ada melanggar ketentuan hukum. Jadi nggak boleh kita menghilangkan atau menghambat proses penyidikan. Baik di tingkat manapun itu tidak boleh. Memang kalau memang ada alat bukti atau barang bukti yang diketahui atau yang diamankan itu memang betul-betul kita simpan sebelum ada diminta oleh penyelidik untuk kepentingan penyelidikan, baru kita serahkan. Namun kita tidak boleh menghilangkan barang bukti tersebut karena memang itu untuk adalah membuat terang benderang suatu perkara tidak pidana yang terjadi, baik itu perkara pidana umum maupun perkara tidak pidana korupsi. Jadi kalau menurut saya memang uh, kita dipanggil secara patut dan sah, kita harus datang, kita harus klarifikasi, sampaikan yang pengetahuan kita, sampaikan yang apa yang kita alami, kalau memang kita sebagai saksi atau sebagai korban, sampaikan sejelas-jelasnya. Dan bagi si advokat sebagai pendampingan hukum, kita tidak boleh menghilangkan alat barang bukti dan selain sebagainya, itu tidak boleh. Kita memang harus terang benderang untuk mengungkap suatu perkara tersebut supaya tidak ada miss dalam menegakkan hukum tersebut. Jadi tujuan kita penegakan hukum itu harus adil, harus sesuai dengan apa yang menjadi hak dari si tersangka dan terdakwa tersebut, itu diatur dalam undang-undang. Kira-kira seperti itu, Bang. Untuk saat ini sistem penegakan hukum di Indonesia itu kita sudah berupaya semaksimal mungkin ya. Kalau dibilang sudah baik ya mungkin kita belum puas ya, belum puas pastinya. Pasti kita mengharapkan penegakan hukum, setiap ada kasus, setiap ada kejadian, kita harus evaluasi, kita harus bedah kasusnya. Betul-betul apakah memang ini sudah sesuai dengan nawacita penegakan hukum di Indonesia, seperti yang diharapkan keadilan oleh masyarakat atau belum. Maka dari itu tugas kami sebagai penegak hukum, baik dari pengacara, dari kepolisian, dari kejaksaan maupun pengadilan, kita harus kolaborasi bersama-sama memastikan penegakan hukum ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat yang dirugikan maupun yang tidak dirugikan, dalam arti kata baik dia sebagai terdakwa, baik dia sebagai korban, harus merasa keadilan itu tersebut. Kalau memang bersalah, ya kan memang ada aturan hukum, pasal yang mengatakan, undang-undang yang mengatakan bahwasanya ada tingkat maksimal hukumannya dan ada minimal hukumannya. Sepanjang dia melakukan pasal tersebut memang terbukti di pengadilan, ya kan nggak mungkin juga hakim akan memutus perkara tersebut berdasarkan di luar hukuman pasal dari itu gitu. Contohnya 338 pembunuhan maksimal 15 tahun. Nggak mungkin dan mungkin pemberatan 20 tahun gitu kan ya. Nah, nggak boleh 338 itu diterapkan hukuman mati, nggak boleh. Kecuali dengan pasal 340 pembunuhan berencana. Seperti itu. Jadi, kesimpulan dalam wawancara yang tadi kita lakukan adalah advokat memainkan peran penting dalam memberikan bantuan hukum kepada individu dan entitas yang memerlukan. Mereka membantu masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban mereka, memberikan representasi hukum, dan mendukung penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Advokat juga berperan dalam mengawasi proses hukum dan memastikan bahwa hak asasi manusia itu dihormati. Dengan demikian, advokat berkontribusi dalam memastikan bahwa sistem hukum di Indonesia itu berfungsi dengan baik, yang mana untuk melindungi dan menegakkan hak-hak individu dan masyarakat.